Salam gamer adaptif, karena bisa beradaptasi dengan game yang berbeda itu lebih keren daripada fanatik pada satu game tertentu. Saat EA FC sedang diskon brutal, seperti pada FC 26 kali ini, biasanya banyak gamer PES atau eFootball yang hijrah ngincipin game sepak bola buatan EA. Dan inilah beberapa cara setting dasar untuk membantu proses hijrah dari PES ataupun eFootball ke game EA FC. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai cara setting dasar untuk membuat EA FC terasa mirip dengan PES ataupun eFootball. Meskipun tentu saja nggak bakal bisa 100% mirip. Sejak FC 25, EA mulai memperkenalkan dua preset yang berbeda, yaitu preset untuk yang suka gameplay sacet wut dan preset untuk yang suka gameplay yang lebih realistis. Kemudian pada FC 26, EA mengembangkan konsep dari FC 25 tersebut dan mengubah namanya menjadi preset kompetitif gameplay untuk yang suka sacet wut dan preset authentic gameplay untuk yang suka pendekatan realistis. Untuk cara memilihnya bisa pada saat akan memulai mode local play, misalnya mode karir ataupun kick off. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, ini silahkan pilih aja yang authentic gameplay. Atau bisa juga dari menu setting atau dari ikon gerigi pada halaman utama ini. Kemudian ke settings, kemudian game settings, lalu ke tab game type settings. Di sini pilihlah authentic mode. Sudah, itu saja. Untuk mengubah skema tombol menjadi seperti pada eFootball, maka pada saat memilih side atau memilih sisi mana yang akan kita mainkan, kita tekan tombol R2 atau L2 untuk gamepad PS. Untuk pengguna gamepad Xbox bisa menekan tombol LT atau RT. Nanti pastikan tulisan di bawah ikon gamepad ini akan berubah dari klasik menjadi alternate, yang akan mengubah tombol tembak dan umpan lambung menjadi seperti pada eFootball ataupun PES. Kemudian pada halaman ini juga kita tekan segitiga di gamepad PS atau Y di gamepad Xbox untuk masuk ke menu controller settings. Kemudian tekan RT atau R2 untuk pindah ke menu skema defense dan di sini kita pilih bagian teammate content. Lalu tekan tombol silang atau A, terus pilih tackle atau push or pull dan tekan tombol silang atau X untuk mengganti posisinya. Dan nantinya ketika sedang bermain untuk melakukan second man press, kita tinggal menekan tombol kotak atau A, seperti pada skema eFootball ataupun PES. Subscribe sekarang. Untuk yang ingin menggunakan skema tombol lari pada PES, maka dari halaman yang tadi itu, tekanlah R2 atau RT untuk masuk ke menu skema attack, kemudian kita cari dan pilih menu yang sprint, kemudian kita tekan silang atau A, kemudian pergi dan pilih Final Shoot Modifier, kemudian tekan silang atau A. Nanti untuk berlari kita nggak lagi menggunakan tombol R2 atau RT, tapi tombol R1 atau RB, seperti pada PES. Berikutnya untuk mengaktifkan fitur auto pressing untuk merebut bola, maka dari halaman utama yang ini, kita pergi ke menu setting, kemudian dari ikon gerigi yang ini, kemudian setelahnya kita masuk ke settings, kemudian game settings. Dan di sini pada tab gameplay, pergilah ke bawah, ke bagian defending. Kemudian pada sub bagian defending yang ini, nah kita ubah menjadi legacy defending. Nanti untuk merebut bola kita tinggal menahan tombol silang atau tombol A. 5. Untuk mematikan fitur handball seperti di eFootball atau PES, maka dari halaman yang ini, nah kita pergi ke tab rules. Kemudian di bagian referee kita pilih sub bagian handball. Kemudian pilihlah off. Untuk penjelasannya, off ini untuk mematikan total foul dari handball di seluruh penjuru lapangan. Kemudian kalau on except penalties, maka handball hanya akan terjadi di dalam kotak penalti saja. Kemudian kalau untuk on, ini maka foul handball akan berfungsi di seluruh lapangan tanpa kecuali. Sedangkan kalau on, only for goalkeeper, maka foul akan handball ini hanya berfungsi jika ada kiper yang terkena handball di luar kotak penalti. Meski harganya murah, tapi gamepad wireless ori pabrik ini ternyata awet banget. Sudah saya pakai sejak tahun 2021 dan yang pernah rusak cuma karet tombolnya saja. Yang harga spare partnya cuma seharga es teh. Gamepadnya cocok banget untuk Android, PS4, dan juga PC. Langsung saja kamu cek di deskripsi video karena ngecek itu gratis.
Berikutnya ini adalah setting tambahan saja, karena seperti kita tahu bahwa preset assist, umpan dan tembakan secara default pada eFootball dan PES itu sangat berbeda. Dalam hal ini dengan PES 2017 sampai 2021, di mana preset assist default pada eFootball adalah full otomatis untuk umpan dan tembakan, sedangkan pada PES adalah semi otomatis. Kalau ingin merasakan bedanya, kamu bisa coba umpan ke arah luar lapangan. Pada game eFootball, arah umpan akan otomatis berganti arah ke kawan tim terdekat. Ini otomatis, nggak akan bisa kamu ubah. Sementara pada PES, ya jelas, kalau kita mengumpan ke arah luar lapangan, bola akan otomatis tetap keluar lapangan. Atau bisa juga dengan dites kita memberikan umpan datar ke dalam gawang. Kalau di game eFootball itu dia akan langsung pindah posisi arahnya ke kawan tim terdekat kita. Kalau pada PES ya udah langsung masuk ke dalam gawang. Yang sederhananya secara default pada eFootball semua umpan dan tembakan itu dibantu sepenuhnya oleh AI. Sedangkan pada PES kita akan cuma dibantu koreksi sebagian saja. Yang pada intinya pengguna Smart Assist dan pengguna gameplay default eFootball itu sama saja. Sama-sama sangat tergantung pada bantuan AI, bukan skill murni dari mereka. Maka untuk mengubah hal itu, supaya menjadi seperti pada game PES, jika memang kamu mau, pergilah ke menu Game Settings yang ini. Kemudian pada tab Gameplay, pada bagian preset kita pilih Custom. Kemudian pergi ke bagian Shooting, untuk Auto Shot dan Assisted Header pilih Off. Sedangkan pada Shoot Assistant pilih Precision. Kemudian pada bagian True Pass Assistance, Lob True Pass, Ground Pass Assistant, Cross Assistance, Lob Pass Assistant, ubah semuanya ke Semi. Nanti saat menembak atau mengumpan, kita akan dibantu sedikit untuk koreksi arah dan tenaga tembakan. Sama seperti pada gameplay default PES 2017 sampai 2021. Sementara kalau Assisted, arah dan tenaga tembakan akan dibantu sepenuhnya oleh AI, seperti pada gameplay default eFootball. Kemudian untuk bagian defending, untuk auto clearance dan pass block assistant pilih aja off. Untuk clearance assistant, kita pilih direksional, jokinya manual, supaya makin mirip gameplay default PES. Sedangkan kalau ingin gameplay defaultnya mirip eFootball, kita pilih auto clearance dan pass block assistance ke on. Kemudian jokinya pilih assisted. Jangan lupa pada bagian defending kita pilih legacy defending. Oke, itulah panduan untuk membantu kalian yang sedang hijrah dari PES atau eFootball ke FC26. Sekali lagi, memang nggak akan bisa sama persis, tapi setidaknya sudah mendekati mekanisme dasarnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan aja langsung tulis di komentar, pasti akan saya bantu sebisa saya. Terima kasih.